Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dotin Jikwa. Saya merespon atau menjawab sebuah pertanyaan yang masuk melalui video beberapa hari yang lalu saya telah upload. Semua pertanyaan, semua komentar yang masuk, saya sudah menjawab masuk di dalam logikanya mereka. Tapi pertanyaan yang satu ini datangnya dari Kabupaten Biak Numfor, seorang ibu yang menyatakan atau mengatakan begini. Dia bilang kami di Biak Numfor sementara karena tekanan ekonomi kami menjual tanah hak ulayat kami dengan harga yang murah. Kepada mereka pemerintah, kepada mereka orang non Papua yang telah datang di sini dengan rencana mau menempuh hidup di tanah kami ini. Inilah yang seorang ibu perkataan yang dikeluarkan. Saya buat video agar pemerintah mohon mendengarkan perkataan ini. Bahwa yang katanya terakhir itu menekankan begini, bilang sementara mohon harapan kami sebagai rakyat kecil jangan melakukan pemekaran satu provinsi baru. Karena nantinya tanah hak ulayat ini kami menjual kepada mereka pemerintah, orang non Papua yang pada akhirnya tanah kami akan habis. Jadi nantinya kami akan hidup di mana? Inilah yang seorang ibu menekankan sebagai pertanyaan kepada saya. Jadi ini juga saya kaitkan dengan undang-undang otonomi khusus yang telah disahkan atau dibuat sebagai rancangan undang-undang oleh DPR RI, bahwa sebetulnya dengan rencana supaya di Papua dan Papua Barat agar ada kesejahteraan dan kedamaian dan boleh ada kemajuan ekonomi dan lain sebagainya. Undang-undang ini yang tadi saya sudah menyatakan bahwa dibuat oleh DPR RI, dan yang kemudian yang rencana hari ini adalah pemerintah juga dengan rencana mau melakukan pemekaran provinsi Papua Tengah. Kita lihat kembali ternyata ada bertentangan ketika kita baca undang-undang otonomi khusus dan yang kemudian kita kembali ke pemekaran. Ternyata mereka mau injak kembali undang-undang yang mereka telah dibuat. Jadi ada bertentangan. Harapan kami mohon agar pemerintah yang telah memiliki inisiatif ini mohon sebentar dipending agar semua masyarakat tokoh Papua, tokoh adat boleh berdialog. Harapan kami boleh berdialog. Apakah harus ada pemekaran atau tidak? Kalau menurut saya sendiri pemerintah sudah sejak dulu sampai kini sudah ada, tapi pembunuhan di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, rasis diskriminatif di mana-mana. Nah, sekarang pertanyaannya munculnya dalam benak saya adalah kenapa belum menyikapi hal ini terus mau melakukan pemekaran provinsi yang baru? Ini kan aneh. Pemerintah itu di satu sisi di dalam politik, satu perkataan yang di sana menekankan itu adalah good government atau pemerintah yang baik. Nah, kalau di Papua ini pemerintah yang baik sudah ada, kenapa dan mengapa belum menyikapi kasus-kasus pembunuhan seperti Dugama atau Kabupaten Duga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Jahukimo, dan beberapa kabupaten lainnya? Ini juga jadi persoalan. Belum bisa mengupas, belum bisa menyelesaikan masalah, tapi dengan rencana mau memekarkan satu provinsi yang baru. Harapan kami mohon pemerintah agar perhatikan dulu rakyat semua di kabupaten, di pelosok, di pegunungan atau dimanapun. Mohon perhatikan agar semua masyarakat memiliki kesejahteraan dan kedamaian sesuai dengan undang-undang yang ada, barulah melakukan pemekaran provinsi Papua Tengah. Tapi undang-undang sudah ada, tapi sudah ada pembunuhan di mana-mana. Harapan kami sementara jangan terlebih dahulu, jangan nafsu melakukan pemekaran provinsi yang baru. Inilah harapan dan permohonan kami agar mohon semua pemerintah mendengarkan perkataan oleh semua rakyat. Inilah yang kami sebagai rakyat kecil pesan kepada pemerintah Provinsi Papua dan
Papua Barat. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua.